Pria ini tiba-tiba menjilat jalan dengan lidahnya. Tapi baru saja mulai, pria ini segera mengetahui bahwa tempat ini dipenuhi suasana mengerikan. Terus dia berputar. Hanya sekejap mata, sebuah lingkaran kuning yang ajaib muncul. Dan di dalam lingkaran ini, muncul seekor hewan yang ajaib. Tidak hanya begitu, goblin dari laut yang begitu keras kepala. Tapi ia sangat mematuhi kata pria ini. Bahkan goblin hanya hidup di gunung. Dan sangat kasar. Tapi mereka juga ramah sama pria ini. Suatu hari, pria yang rambutnya keriting ini melihat sebuah sarung tangan kulit yang sedang terbang di udara. Sarung tangan ini tampaknya mau mengajak pria ini ke suatu tempat. Pria ini ragu-ragu sementara. Lalu dia memegang sarung ini. Benar, sarung tangan ini membawanya ke puncak sebuah gedung arsitektur. Dan yang di depannya itulah Guru Dumbledore. Tampak si guru ini sedih meskipun dia sedang tersenyum. Seorang yang begitu pandai sepertinya pasti tahu ada yang terjadi. Benar, guru memberikannya tugas yang penting. Yang terkait dengan nasib dunia sihir. Tidak lama sebelumnya, penyihir yang menakutkan Grindelwald, yang pernah dipenjara di penjara sihir, sedang bersiap untuk menerima hukuman yang terakhir. Tanpa diduga, dia sudah bekerja sama dengan penyihir lain. Di jalan ke tempat itu yang dia akan dijatuh hukuman. Dia dan penyihir ini sudah membunuh semua petugas. Tapi Grindelwald barusan dilepaskan dari perikatan. Sudah mulai membangkitkan peradaban penyihir. Yang pertama harus dilakukannya, itulah mencari seanak yang berkekuatan remang di tubuhnya. Tidak salah. Ternyata awalnya dia tidak dibunuh oleh organisasi penyihir. Sebaliknya, dia menjadi semakin kuat. Di adegan ini, pria rambut keriting baru tiba di rumah. Dia mendengar suara yang aneh di kamar. Dia buka pintu. Melihat segadis rambut pirang sedang bermain suatu sama pria ini. Tapi wajah yang senang secara aneh dari pria ini. Si rambut keriting sungguh merasa aneh. Benar, si rambut keriting sudah mengetahui bahwa pria ini sudah ditaruh jimat cinta dari gadis ini. Si rambut keriting mengulurkan tangannya untuk menghapus jimat. Tepat saat itu, pria ini kembali bersadar. Dan karena terlalu malu, gadis ini dengan cepat mengambil barangnya. Dan berkata selamat tinggal kepada pria ini. Gadis ini memakai cara berpindah sementara. Lalu segera hilang tanpa jejak. Tidak bisa menemukannya. Tidak bisa begitu. Si rambut panjang memakai sihir pengembalian untuk menemukan arah gadis itu. Dia juga menemukan bahwa hal ini berkaitan sama tugas yang dia diberikan. Jadi si rambut keriting membawa pria ini pergi ke dunia penyihir. Dia bersama pria yang berkumis ketemu pria yang suka memamer. Meskipun tidak rela, si rambut keriting tetap berikannya biaya. Tapi selanjutnya, pria yang aneh ini mulai hitung mundur. Ember besi di tanah bergoyang dengan keras. Lalu si rambut keriting menyeret si berkumis masuk ke dalam ember itu. Mereka hilang. Sementara itu, seorang wanita yang misterius mengambil sempat tidak ada yang perhatikannya. Dia menembus dinding dan masuk ke dunia beda. Dan dunia ini memang ajaib. Seperti dunia di sebuah dongeng. Tapi juga ada sudut gelap yang tidak mau diketahui siapapun. Wanita dengan emosi putus asa ini sedang dikurung di kandang besar. Lalu suara marah dari si pelatih hewan. Terusnya, kejadian aneh terjadi. Wanita ini marah lalu bersandar ke belakang. Hanya bisa melihat kulitnya. Tiba-tiba perubahan yang luar biasa terjadi. Akhirnya wanita ini berubah menjadi seekor ular raksasa. Tepat saat di pelatih hewan sedang memuaskan. Ular ini tiba-tiba menyerangnya. Dan saat itu, sejumlah besar kelelawar terbang keluar dari kandang. Dan menyerang orang-orang di sini. Wanita ini melihat situasi ini begitu kacau. Jadi dia memakai sihir berpindah sementara untuk pergi. Tanpa diduga, di luar jauh lebih parah. Monster tiba-tiba hancurkan kandang lalu keluar. Si monster ini asalnya tidak biasa. Tanpa diduga monster ini berlari keluar. Bos sirkus tahu bahwa tempat ini tidak bisa dilindungi lagi. Tidak ada jalan lain. Si bos memutuskan untuk memindahkan sirkus. Tapi sirkus di dunia penyihir ada hal yang beda. Bahkan cara bergerak juga aneh.
Dengan bantuan dari para goblin, sirkus yang begitu besar sudah dipindahkan. Dengan begitu, diputar lalu dibawa ke kendaraan. Dan berjalan di depan mata wanita ini. Yang disimpan di matanya hanyalah monster yang ganas ini. Ia tampaknya akrab kan? Benar. Monster inilah binatang ilahi yang dicatat di buku Sanhai. Melihat binatang ilahi yang begitu ganas, wanita ini tidak tahu berbuat apa. Tepat saat penting, si rambut keriting muncul. Dia membuka koper yang ajaib. Dengan tenang berdiri di depan monster ini. Mau coba menghadapi keganasan monster ini. Pria ini dengan tenang mengeluarkan bunga hydrangea yang dibuat dari bulu burung. Tanpa diduga, setelah melihat ini, si monster menunjukkan tindakannya yang lucu sekali. Pria ini tahu inilah sempatnya. Dia taruh bola bulu burung ke dalam koper. Benar, monster yang imut ini segera melompat ke dalam koper. Apakah monster ini sudah dikurung kagi? Tidak bisa. Karena monster inilah raja di mana saja. Meski di dalam koper, monster tidak akan dipengaruhi apa saja. Dengan keganasan monster, pria ini hanya bisa berpura-pura mati untuk menunjukkan kelemahannya. Tapi, pengetahuannya tentang dunia binatang ini juga tidak dangkal. Pria ini memakai sihirnya untuk lepaskan rantai lehernya. Dan tindakan ini sudah berhasil menaklukkan binatang ilahi. Tepat saat ini, berbagai udara yang hitam muncul di mana saja di langit, dan sedang meliputi kota ini. Ternyata si penyihir jahat Grindelwald mulai memanggil penyihir-penyihir di seluruh dunia untuk menemukan tempat berkumpul mereka. Mereka ikuti informasi yang dikasih Dumbledore. Menemukan penyihir metalurgi yang berusia lebih 300 tahun. Di dalam bola kristalnya, pria ini tidak hanya bisa melihat tempat berkumpul para penyihir, tapi juga melihat gadis rambut pirang itu. Sedangkan penyihir ini tahu bahwa kali ini memang peristiwa yang penting untuk mengenal identitas Glindes. Dia bersama wanita ini pergi ke kantor dunia penyihir untuk mencari dokumen yang berkaitan. Tapi barusan mereka masuk, sudah diketahui oleh mantan pacarnya. Secara tidak sengaja, ketiga mereka memang tercengang tapi tetap saling menatap. Tapi tepat saat ini, pengurus di sini membawa ketiga petugas ke tempat mereka. Dan sedang maju ke depan. Karena selalu disuruh. Salah satu dari mereka mulai menyerang. Tanpa diduga, setelah diserang, mereka menjadi lebih ganas. Mereka dengan marah mengejar si rambut keriting dan rekannya. Ini jalan buntu. Bagaimana bisa? Tunggu sampai saat semua halangan hilang. Di lantai hanya ada sebuah koper. Kelima petugas ini perlahan mendekat koper. Tiba-tiba si rambut keriting naik monster. Benar. Binatang ilahi muncul lagi. Ekor binatang ilahi ini seperti pelangi. Tiba-tiba keluar dari koper ini. Dan hadir di sini. Beberapa petugas yang begitu kecil. Tentu saja tidak bisa melawan binatang ilahi. Tapi kelima petugas ini menyerang sesaat. Si rambut keriting memakai sumpit ajaibnya. Dengan cepat, semua lemari yang mengandung dokumen muncul di lantai. Binatang ilahi memakai badan yang fleksibelnya. Di lemari yang tanpa tempat kosong ini, binatang ilahi bisa berjalan dengan mudah. Meski begitu, masih banyak yang menyerangnya dari belakang. Secara ganas, menghadapi jumlah petugas begitu besar, apakah mereka menyerah? Binatang ilahi memakai sihir terakhir. Seluruh badannya keluarkan api. Langsung membawa si rambut keriting ke ruangan yang lain. Dan ketiga petugas ini setelah keluar dari sini, langsung menjadi ketiga ekor kucing. Tapi binatang ilahi tetap dirinya. Ini hanyalah sihir menembus ruangan saja. Mereka sudah di depan tempat berkumpul para penyihir. Dan melalui kejadian ini, binatang ilahi dan si rambut keriting menjadi teman dekat. Tapi binatang ilahi yang begitu kuat. Setelah melihat ini, emosinya segera berubah. Begitu lucu. Di sini, penyihir jahat Grindelwald sudah memanggil semua penyihir untuk berkumpul di sini. Dia memakai sihir untuk membiarkan semua tahu arah masa depan bagi manusia. Itulah dunia yang diliputi perang.
Sumber daya alami mengeksploitasi sampai habis. Dan ikuti dengan perang nuklir. Sudah menjatuhkan manusia ke bencana parah. Dan untuk menghentikan hal-hal itu, Grindelwald memutuskan untuk membunuh semua orang biasa. Dan juga melakukan tujuannya sendiri, yaitu sucikan dunia. Setelah mengumumkan, para penyihir mulai pergi ke setiap sudut di dunia ini. Dan bersiap untuk menjalankan rencana itu. Penyihir jahat Grindelwald mulai menunjukkan kekuatannya. Dia memakai sumpit ajaib. Dalam sekejap mata, api biru mengelilinginya. Dan hanya yang sejati padanya baru bisa selamat terhadap api ini. Api seram ini segera membuat penyihir di sini menjadi abu. Dan pria berkumis ini tetap mau kembali sama gadis rambut pirang. Tanpa diduga, gadis ini memilih untuk ikuti Grindelwald. Dia melewati api, maju ke arah si penyihir jahat. Sudah menjadi anggota tim penyihir. Kemudian, penyihir jahat ini bergerak. Wanita ini segera hilang. Menghadapi penyihir yang begitu kuat, yang lain hanya bisa memakai sihir berpindah sementara untuk keluar dari lingkarannya. Apakah mereka memang lolos? Tidak. Sama sekali tidak. Api yang begitu seram mulai menjadi monster raksasa, sedang terbang di angkasa. Jika membiarkan monster ini menghancurkan manusia, akibatnya tidak bisa terhitung. Tepat waktu mendesak. Penyihir yang usianya 300 tahun sudah tiba. Dia membawa orang lain, memakai semua kekuatannya, mengeluarkan api yang sungguh kuat. Api ini mulai muncul di mana-mana. Saat itu, api ini sudah mengelilingi si monster raksasa. Tapi dengan kekuatan yang terbatas dari api, si monster akhirnya sudah hilang. Pertempuran ini menyebabkan kerugian besar. Si penyihir jahat sudah menemukan tempat di mana kekuatan seram hadir. Sementara itu, si penyihir jahat ini juga membangunkan kekuatan dari tubuh laki-laki ini. Kali bertarung ini kemudian sudah dicatat di sejarah Hogwarts. Menjadi pertempuran yang terhebat di dunia penyihir. Masa depan bagaimana? Tunggu bersama ya. Film berakhir di sini. Meskipun tindakan penyihir jahat terlalu ganas, tapi perakiraannya memang peringatan bagi manusia. Saya berharap dunia kita selalu berdamai. Tidak sama perakiraan si penyihir ini. Terima kasih sudah menontonnya.